Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Senin pagi ini, tanggal 18 Oktober 2021. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Tak pernah kita berhenti katakan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Semua kita bisa diciptakan Tuhan, anugerah Tuhan. Saya bisa berbicara, bisa bernafas, bisa beraktivitas, dipelihara oleh Tuhan Yesus dari hari demi hari, dari sejak 1 Januari 2021 sampai saat ini 18 Oktober. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Angka urutan-urutan saya sejak 1 Januari 2021, angka urutan pertama memberitakan firman Tuhan nomor 1A, ya. Bapak Ibu kalau ikutin dari pertama, ya, nomor 1A kita baca pada waktu selamat tahun baru 2021. Itu saya bacakan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 10. Itu nomor 1A. Dan kalau malam hari nomor 1B itu Matius pasal 1 dari ayat 1 sampai 10. Tapi tanpa terasa hari ini adalah hari yang ke-290 hari, Bapak Ibu. Berarti kita puji Tuhan. Berarti Bapak Ibu mendengar firman Tuhan saya sampaikan kali 2, karena pagi dan malam. Berarti sudah 580 kali mendengarkan firman Tuhan. Itu masih kecil, nggak ada apa-apanya. Tak terbatas kita mau cinta Tuhan. Secara terus menerus kita ingin seperti Maria, mau duduk diam di kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita hidup sampai detik ini, itu karena anugerah Tuhan. Tutur saya Pastor Yakob Rahmat. Pada kesempatan ini hari Senin pagi tanggal 18 Oktober, puji Tuhan, tahun 2021. Berarti kita tinggal berapa hari lagi? Kalau kita asumsi 1 tahun 365 hari, berarti tinggal 75 hari atau 75 hari kita hidup di dalam tahun 2021. Setelah itu kita memasuki tahun yang baru 1 Januari 2022. Itu karena apa? Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya, Pastor Yakob Rahmat, akan menyanyikan sebuah pujian. Karena anugerah-Mu Tuhan. Yesus memberkati kita semua. Amin. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Haleluya. Dalam segala kelimpahan, haleluya, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Besar anugerah-Mu, amin, haleluya. Berlimpah kasih-Mu, amin, haleluya. Semakin hari semakin bertambah, oh, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, amin, haleluya. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Haleluya. Ku hidup dalam segala kelimpahan, amin, haleluya. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku, amin, haleluya. Besar anugerah-Mu, amin, haleluya. Berlimpah kasih-Mu, amin, haleluya. Semakin hari semakin bertambah, oh, besar anugerah-Mu, amin, haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, amin, haleluya. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah
menghadapi, melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Amin, haleluya. Besar anugerah, amin, haleluya. Berlimpah kasih-Mu, amin, haleluya. Semakin hari semakin bertambah, oh besar anugerah-Mu, amin. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, haleluya. Besar anugerah-Mu, amin, haleluya. Berlimpah kasih-Mu, amin, haleluya. Semakin hari semakin bertambah, oh besar anugerah-Mu, amin, haleluya. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, haleluya. Semakin hari semakin bertambah, oh besar anugerah-Mu, Yesus, amin, haleluya. Semua karena anugerah Tuhan. Dikatakan firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 8, 9 dan 10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Semua kita memiliki iman itu karena berkat Tuhan. Itu semua karena usaha dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, bukan usaha kita. Bukan hari hasil pekerjaan kita di ayat 9. Bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang memegahkan diri. Jangan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena di ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Yesus mau supaya kita senantiasa ada di dalam kemah pertemuan Tuhan. Ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Seperti saat ini, puji Tuhan, saya bersama Bapak Ibu Saudara semua tidak pernah berubah. Dari sejak 1 Januari 2021 sampai detik ini, tanggal 18 Oktober 2021, sudah 290 hari. Kita tetap ada di dalam Yesus. Saya tetap melayani pekerjaan Tuhan bersama Bapak Ibu Saudara semua. Tetap cinta Tuhan Yesus. Tetap bergairah, berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala melalui pekerjaan Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kita katakan, Yesus Engkau baik, sangat sempurna kasih-Nya. Dan membawa kita makin hari mau dekat dengan Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita buka kembali kepada firman Tuhan. Rutin kita baca kalau pagi hari ini perjanjian lama. Terus kita mau lakukan dengan setia sampai Tuhan sudah datang kembali. Atau sampai langkah kita terakhir. Kalau kita sudah mengakhiri pertanian baik. Sudah mencapai garis akhir. Sudah memelihara iman. Yaitu sampai Tuhan panggil kita. Selesai tugas di dunia ini. Sampai garis akhir kita tetap mau setia. Bahkan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Ulangan pasal 25 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukul dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli. Jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu, apabila dipukul lebih banyak lagi. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Apabila orang yang bersaudara tinggal bersama-sama
dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan demikian melakukan kewajibannya perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban yang perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakannya, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menenggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya, sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel, namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Apabila dua orang berkelahi dan istri orang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya, dari tangan orang memukulinya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemuliaan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah kau merasa sayang kepadanya. Jangan ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Jangan ada di dalam rumahmu dua macam eva yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang berbuat curang, adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalanan keluar dari Mesir. Bahkan engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu, dan dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Ayat 19 terakhir. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengurniakan kepadamu keamanan daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberitahukan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar, Bapak Ibu Saudara semua, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita membangun diri kita. Selalu saya tekankan hubungan cinta kasih kepada Tuhan Yesus dan cinta kasih kepada keluarga. Mari kita mau menjadi taat kepada firman Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita mau taat dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita buktikan bahwa kita cinta Tuhan Yesus bersama istri anak-anak. Kita taat kepada Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Dan kita mau setia kepada Tuhan. Jadi cinta, taat, dan setia kepada janji Tuhan suatu hari kelak. Kita tinggalkan dunia ini, masuk dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Seperti anak saya almarhum Henor Ahmad. Saat ini sudah gak pusing lagi. Saya pribadi juga gak pusing, penuh sukacita. Karena apa? Karena di dalamnya ada janji Tuhan. Ada kepastian di dalam Yesus Kristus. Maka penting Bapak Ibu, kalau kita lihat simak firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini, supaya kita benar-benar hidup takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat sini, apabila ada orang di dunia ini penuh dengan berantem, ada kasus-kasus, masalah-masalah, dan sampai proses hukum masuk di dalam pengadilan. Ini contoh buat kita. Perjanjian lama ini menjadi contoh buat kita. Semua peristiwa di dunia ini menjadi contoh supaya kita jangan mencontoh perbuatan salah. Tapi mari, semua perbuatan salah ada hukumnya, ada konsekuensi hukum. Seperti di sini ada 40 kali harus orang dipukuli, ada resiko hukum yang harus siapin. Apalagi kalau nanti setelah kita kematian, resiko hukum yang itu masuk dalam pengadilan. Kan dalam Ibrani 9 ayat 27, manusia mati hanya satu kali, setelah itu masuk dalam prosesi pengadilan. Oleh karena itu melalui firman-firman yang kita baca yang pertama, mari jangan sampai kita mencari ribut. Jangan kita membuat masalah. Tapi mari kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya jangan sampai nanti kita mendapat hukuman baik di dunia ini maupun untuk hidup yang akan datang. Termasuk kita bicara yang kedua, masalah keluarga. Tetap kita mau ikuti firman Tuhan. Kalau kita lihat di sini ada orang menikah, kalau sampai ada yang meninggal suaminya, maka kata firman Tuhan, ini zaman dulu ya, bukan saat ini Bapak ya. Kalau saat ini saya katakan, mari kita hidup di dalam kekudusan Tuhan.
berdoa sama Tuhan. Ini contoh-contoh kehidupan orang lama seperti ini kenyataannya. Sehingga demikian banyak orang-orang jatuh di dalam dosa karena hidupnya menurut kemauan sendiri. Tapi saat ini mari kita berpegang kepada janji Tuhan, supaya kita jangan ada celah, supaya hidup kita benar. Seperti ayat yang ke-15 saya mau bacakan. Ayat 15 katakan, haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat. Apa maksudnya di sini? Vertikal, horizontal. Batu timbangan yang utuh dan tepat. Batu benar Kristus secara vertikal. Supaya kita hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang sehat dengan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Landaskan firman Tuhan. Dan padamu eva yang utuh tepat. Kita taat kepada aturan-aturan etika-etika. Kata kita di Indonesia, kita harus ikuti hukum pemerintah, undang-undang berlaku. Jadi kita hidup di dunia ini memiliki dua hukum. Yang hukum pertama, hukum vertikal, hukum Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan secara horizontal kita ikuti hukum yang sudah tetapkan dari pemerintah. Dengan demikian hukum Tuhan dan hukum pemerintah membangun suatu sinergi. Supaya hidup kita lurus kepada Tuhan. Jangan main serong-serong seperti ayat 16. Sebab setiap orang melakukan hal yang demikian, setiap orang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan. Curang berarti melanggar hukum pidana. Secara vertikal kita tidak lurus kepada Tuhan. Secara horizontal kita melanggar hukum. Mari, melalui firman-firman yang selalu kita dengar, mari kita membangun hidup kita benar di hadapan Tuhan. Saya kasih ayat penutup. Dalam Ayub pasal 8 ayat 6 dikatakan, Ayub pasal 8 ayat 6 dikatakan, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang ada hakmu. Amin. Mari kita belajar, kita bersih dan jujur. Berarti hidup kita bersih, kita jujur secara vertikal dan horizontal, maka Tuhan akan bangkit demi kita. Dan Tuhan akan pulihkan keadaan kita, rumah kita, kehidupan rumah rohani kita. Kadang-kadang kita jasmani kita, rohani, jasmani akan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau hidup kita tidak melanggar hukum Tuhan maupun melanggar hukum pemerintah. Undang-undang sudah berlaku, jangan kita dilanggar. Karena hukum pemerintah, undang berlaku, itu juga berlandaskan hukum dari Tuhan. Karena hukum Tuhan adalah hukum yang mutlak. Tapi kita sama-sama mari membangun diri kita atas firman Tuhan. Kalau engkau bersih dan jujur, maka Tuhan akan bangkit demi engkau. Bersih dan jujur. Tertulis dalam Mazmur 73. Coba saya mau baca ayat terakhir lagi. Mazmur 73. Ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Mazmur 73. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Amin. Mari. Semua dosa sumbernya dari hati. Maka mari memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Hati yang bersih kalau diisi dengan firman Tuhan. Jangan sirik hati, iri hati. Hati benci, dendam, dengki, punya niat jahat. Kita keluarkan dalam nama Yesus. Tapi adalah hati yang bersih dan jujur. Hati yang berkenan kepada Tuhan. Isilah hati dengan firman Tuhan. Isilah hatimu. Hati saudara semua dengan firman Tuhan. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Kekal buat selama-lamanya. Ku ada sebagai mana ku ada. Amin. Allah Tuhan Yesus memberkati. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan aku. Haleluya. Dalam segala kelimpahan, amin, amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah
besar anugerah Tuhan Yesus, besar anugerah Tuhan Yesus, haleluya. Berlimpah kasih Tuhan Yesus, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah Tuhan Yesus. Semakin hari semakin bertambah sebesar anugerah Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengerapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas pada minggu hari Senin tanggal 18 Oktober ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.